Mari bangun kebiasaan finansial yang bisa lo mulai di hari ini juga. Yang namanya kebiasaan tentu bukan sesuatu yang dilakukan saat lo senggang atau kapan seingat lo aja. Kebiasaan harus menjadi hal-hal yang lo lakukan secara otomatis, karena seharusnya kebiasaan sudah mendarah daging bersama diri lo. Sehingga dengan belajar membangun kebiasaan finansial yang sehat, lo bisa dalam keseharian untuk memastikan kehidupan finansial lo menjadi jauh lebih lancar. Pertama, kebiasaan finansial yang wajib lo terapkan adalah mulai memprioritaskan tabungan. Setelah menerima gaji atau penghasilan, hal pertama yang lo lakukan adalah menabung. Ingat bahwa dalam menabung, nominal kecil bukan masalah. Yang terpenting adalah konsisten. Mau lo akui sebagai dana darurat, atau tabungan doang, atau cita-cita lainnya, terserah deh pokoknya. Yang penting adalah mulai menabung rutin dan tabungan bertambah setiap bulannya, setiap pekan, bahkan setiap harinya. Saat kita orang ngomongin kebiasaan, pastinya harus mampu dilakukan setiap bulan, bukan beberapa bulan sekali aja. Dan memang ini harus disiplin ya kalau berbicara kebiasaan, membangun konsisten. Kebiasaan finansial kedua yang perlu lo bangun adalah hidup sesuai budget. Walaupun konsep budget keuangan terdengar ribet, tapi budget adalah anggaran keuangan pribadi lo. Tentu lo sudah tahu berapa uang yang lo pakai untuk bayar sana-sini, atau berapa uang yang lo tarik tunai untuk simpan di dompet. Tugas lo saat ini adalah pastiin setelah lo mengurangi porsi tabungan, uang yang tersisa adalah budget yang boleh lo gunakan. Sehingga nggak boleh tuh menyentuh tabungan sama sekali. Kalaupun nggak cukup, maka carilah alternatif lain. Contoh mengurangi biaya atau cari uang tambahan, lembur, atau apapun itulah. Pokoknya tabungan jangan disentuh dan hidup sesuai budget yang ada. Selanjutnya, lo mengurangi hutang atau nggak bertambah hutang lah. Nah, ini adalah kebiasaan finansial ketiga yang harus lo inisiasi dalam hidup. Apalagi di era ini, di mana pay later dan pinjol berkamuflase menjadi solusi. Padahal bukan. Ada perbedaan antara saat lo memiliki uang dan menggunakan pay later atau pinjol untuk menikmati hidup atau menikmati promo yang menarik, versus saat lo transaksi menggunakan uang yang belum lo miliki. Ya, terdengar membantu kan? Tapi membantu siapa? Membantu lo yang akan menjadi pengutang, atau membantu perusahaan orang untuk dapetin omset? Mending nggak jadiin pay later atau pinjol atau cicilan online lainnya sebagai kebiasaan hidup lo. Lagian riba dan dosanya gede banget. Lo cari tahu lah pemahaman tentang riba. Selanjutnya, bangun kebiasaan untuk nggak berhutang tentunya. Nah, ini poin berikutnya. Lantas gimana kalau posisi lo sudah berhutang? Maka percepat pelunasan hutang. Jangan tunda pembayaran hutang. Jangan kepikiran untuk skip bayar sekali aja, atau untuk meminta perpanjangan waktu agar cicilan lo menjadi lebih rendah. Karena selama hutang tersebut masih ada, maka hidup lo nggak akan full menjadi milik lo. Lo akan dikejar-kejar. Bahkan lo akan dikejar dunia akhirat kalau urusan hutang piutang. Pokoknya berusaha semaksimal mungkin untuk segera mungkin melunasi hutang lo. Lo tunjukin lah betapa bertanggung jawabnya lo. Kebiasaan selanjutnya yang harus lo lakukan adalah mereview keuangan pribadi. Intinya adalah lo lakukan evaluasi atau penilaian terhadap proses menjalani kebiasaan finansial yang lo jalani. Apakah on track atau tertinggal? Apakah kebiasaan ini cocok untuk lo atau ternyata malah nyusahin lo sendiri? Contoh, lo mutusin untuk membangun kebiasaan finansial, memprioritaskan tabungan. Maka setelah 6 bulan menjalaninya, tentu lo harus mengecek ulang apakah bener lo sudah lakukan dengan baik dalam proses memprioritaskan tabungan lo, atau ada momen dimana lo ternyata nggak sanggup dan bolong sebulan misal. Apapun itu, pastiin lo belajar dari sana dan optimis untuk menerapkan kebiasaan finansial sehat untuk beberapa bulan ke depan. Pokoknya wajib belajar disiplin. Saat ketemu dengan kebiasaan finansial yang bikin lo capek sendiri, coret aja dan ganti dengan yang lainnya. Yang penting proses membangun kebiasaan harus menyenangkan untuk lo, agar lo pun bisa enjoy dan bertahan lama, konsisten, bahkan disiplin finansial. Poin berikutnya, kebiasaan membangun finansial yang sehat, yaitu dengan cara lo mempelajari keuangan pribadi.
atau biasa disebut personal finance, yaitu adalah bagian dari diri lo yang nggak bisa dipisahkan. Emang beberapa manusia di dunia ini memutuskan menutup mata dan menjalani hidup apa adanya, nggak mau tahu gitu, dijalani saja yang ada tanpa belajar. Ya gimana pun membosankan atau kurang menarik, mempelajari keuangan pribadi membuat lo memiliki kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sehingga lo bisa investasi ke masa depan dan menemukan metode mengelola keuangan terbaik versi lo. Lo mulai aja dari satu kebiasaan terlebih dahulu, nggak langsung harus semuanya. Lakukan tahapan demi tahapan agar lebih mudah juga untuk tetap konsisten dan disiplin tentunya. Apapun itu, pastiin tahun 2023 menjadi tahun yang the best in the world banget untuk keuangan pribadi lo.